Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه. أما بعد فيا عباد الله، syukur kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita tambahan-tambahan nikmat, terutama nikmat waktu yang berupa bulan dan Islam. Kemudian juga diberikan kepada kita nikmat-nikmat lahiriah yang sangat banyak yang tidak mungkin kita menghitungnya. In ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tak akan mampu menghimpun hitungannya. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan dipenuhi dengan sikap pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah berikan kepada kita ampunan, di mana di dalam ayat yang lainnya disebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah sungguh maha pengampun terhadap dosa dan kesalahan manusia, serta Allah sungguh maha kasih sayang kepada manusia ini. Kalau kita hitung dari 1, 2, 3 dan seterusnya, kita tidak akan mampu. Dan bahkan ada di antara kita yang lalai dari mengingat nikmat Allah, maka Allah maha mengampuni. Hanya dengan mengucapkan alhamdulillah sudah menghimpun semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat sekalian. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al dan sahabat, Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Di antaranya berupa dimudahkannya kita untuk diberikan jawaban terhadap doa-doa kita, disampaikan perintah dan permohonan kita, diampuni dosa kita, ditinggikan derajat kita, diberikan kepada kita syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari di mana syafaat itu sangat dibutuhkan oleh kita semua. Hari di mana orang akan datang secara nafsi-nafsi, hari yang pemandangannya sampaikan di dalam hadis
penuhi dengan huru hara dan malapetaka, terutama bagi orang-orang kafir dan para pendosa. Sementara orang-orang yang beriman, mereka itu akan dikawal dengan amal yang saleh. Salah satu amal yang saleh itu adalah berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mendengar siaran halaqah subuh dari Masjid Lailatul Rahman melalui beberapa radio yang menyampaikan siaran ini. Semoga Allah merahmati kita semua. Kita baru saja melewati hari-hari yang mulia, hari yang di mana hari-hari itu kita hadirkan di dalam ingatan dan memori kita. Hari-hari di bulan Dzulhijjah yang disebut di dalam Al-Quran Karim dengan sebutan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Al-ayyam al-ma'dudat menurut Ibnu Abbas dan para penafsir di kalangan sahabat dan ulama-ulama dan akabir yang datang setelahnya adalah ayyam tasyrik, hari tasyrik 11, 12 dan 13, termasuk dalam lingkaran hari-hari ayyam ma'dudat itu menurut sebagian ulama adalah yaumun nahar atau hari raya menyembelih, atau disebut dengan yaumul hajjil akbar, atau disebut dengan Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah. Ini termasuk dalam hari-hari besar, lebih besar dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri yang disebut dengan Idul Asghar. Kenapa demikian? Hitungan hari, bukan dilihat kepada keutamaan dan kelebihan. Biarkan keutamaan dan kelebihan itu kita berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala selain yang disampaikan kepada kita. Kemudian ada disebut lagi al-ayyam al-ma'lumat. Ini juga ada di dalam ayat suci Al-Quran. Al-ayyam al-ma'lumat ini itu adalah hari di bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 atau sampai dengan tanggal 9. Ini hari-hari yang ma'lumat, semuanya adalah hari-hari besar, hari-hari mulia, hari-hari agung yang kita diminta untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu kita bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini ucapan-ucapan yang merupakan tasbih, tahlil dan tahmid kita kepada Allah pada hari-hari yang disebutkan tadi. Kemudian pada hari di mana ucapan itu disebutkan dengan jahat, Salman Al-Farisi menyampaikan bagaimana ucapannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sebagaimana yang kita sebutkan dan kita ucapkan pada hari raya, mulai dari malam hari sampai dengan kemarin
sebelum matahari terbenam pada hari Minggu atau hari tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi disebut wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, itu ayyam tasyrik. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hari-hari ini kita juga diuji. Jadi ujian itu sifatnya khusus, berupa menyembelih hewan ternak yang disebut di dalam surah Al-An'am dengan sebutan tsamaniyata azwaj. Ada 8 pasang. Jadi kalau 8 pasang, setiap pasang itu jantan dan betina 16 ekor. Apa saja jenisnya? Yang pertama jenis daripada domba, jenis domba dan kambing, Islam. Kemudian jenis domba dan kambing ini jenis yang kecil dari ukuran badan, bukan dilihat kepada keutamaan, manfaat atau kelebihan atau kemuliaannya. Nah, nanti ada orang bilang dari para ulama kambing lebih baik daripada sapi karena kambing ataupun domba itu merupakan hewan ternak yang dengan hewan itu ditebusnya Nabi Allah Ismail alaihissalam saat disembelih oleh ayahandanya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, dan ini merupakan ujian yang sangat besar. Tebusan di situ. Kemudian Rasulullah SAW juga menyembelih 2 ekor kambing, 2 ekor domba. Ini disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Tapi kita tidak melihat kepada itu, karena Rasulullah juga menyembelih onta. Ada 100 ekor onta yang disembelih oleh Rasulullah. 67 ekor disembelih dengan tangan baginda, dan sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi dua-duanya ada disembelih oleh Rasulullah. Hanya saja kalau kita bedakan hanya dalam bentuk ukuran, sehingga disebut di dalam ayat 143 surah Al-An'am, tsamaniyata azwaj min ad-dha'n itsnayn wa min al-ma'z itsnayn. Dari domba ada 2 jantan dan betina, dari kambing-kambing juga ada 2 jantan dan betina. Kemudian pada ayat 144 juga pada surah yang sama, wa minal ibili wa minal ibili itsnaini wa minal baqar wa minal baqar itsnaini. Ada dari kalangan yang besar untuk tubuhnya itu onta jantan dan betina, kemudian ada sapi jantan dan betina. Ini jenis, noknya ada naqah, ada jamal, namanya beda-beda coraknya. Nama umumnya adalah ibil, jantan dan betina ini saja sudah 4. Kemudian sapi-sapian maka juga dia ada 4, ada 8. Termasuk dalam corak daripada sapi jawamis atau janus, kerbau. Kalau wilayah kita itu tamsi, akengon, tengah sampai kepada barat, itu lebih populer dengan menyembelih kerbau.
Jadi kearifannya dilihat sendiri yang mana yang lebih cocok dan lebih membanggakan bagi masyarakat yang hidup dalam komunitas itu. Karena hari raya itu adalah hari kebanggaan, yaumul bahjati wal ihtibal wasrur, hari kemegahan, hari kebanggaan, hari kebahagiaan dan kesenangan. Dia apresiasikan kesenangan itu dalam wujud yang sesuai dengan kearifannya masing-masing dalam batasan syariat ini. Kalau dalam menyembelih hewan, maka hewan ternak. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian itu datang bertubi-tubi di dalam hidup ini, baik di hari-hari tertentu maupun hari-hari lainnya. Secara umum disebut di surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, umum sekali. Mati dan hidup untuk dilihat siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatan. Wa huwal azizul ghafur. Allah tutup ayat ini, wa huwal azizul ghafur, dialah maha perkasa lagi maha memberi ampunan. Perkasa untuk menentukan ketentuan-ketentuan dalam mati dan hidup ini. Apa saja ketentuannya? Semua adalah ketentuan Allah. Jadi semua manusia ini berjalan di atas ketentuannya, dan tidak akan ada satupun yang bergeser dari ketentuan itu. Tau'an au karhan. Silakan datang wahai langit dan bumi dalam keadaan taat, tunduk maupun terpaksa. Tidak ada yang dipaksa oleh Allah, tapi ucapan ini adalah untuk menyatakan bahwa begitu perkasa dan dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia semua berjalan tidak merasa terpaksa. Tercipta seperti ini sebagai manusia tidak terpaksa. Dan hati kita akan tunduk meskipun banyak pembangkangan yang kita lakukan. Kenapa bisa demikian? Karena dikuasai oleh berbagai macam nafsu dan keangkara-murkaan kita. Dikuasai oleh sifat-sifat jahat yang ada pada diri kita. Ditarik dengan magnetis syahwat yang ada di dalam syahwat itu, dua jalan yang diberikan oleh Allah. Nah, kita lebih senang ke arah yang kiri dibandingkan dengan yang kanan. Tapi ketika kita sedikit saja memiliki kesadaran, kita akan melihat bahwa yang kanan itu lebih baik. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufiyatan qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karb thumma antum lahu tusyrikun. Katakanlah hai Muhammad, siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan-kegelapan daratan dan lautan yang kalian menyeru namanya dalam keadaan tunduk sekaligus rasa takut yang amat besar. Ya, manusia siapapun ketika berada dalam situasi yang sangat genting di mana sayapnya akan patah, bahkan lebih dahsyat lagi hati mereka akan patah. Tidak ada tempat berpegang, tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat dia memohon keselamatan. Hati akan mengatakan, oh my God. Ini para ateis, dalam hati disebut oh my God. Ada orang bilang itu hanya ucapan kayak ucapan kita astaga. Tidak, itulah melambangkan bahwa ketundukan hati. Di daratan, di lautan, gelombang besar menghantam. Apa yang dia ucapkan?
oh Tuhan, dalam keadaan serius betul, tadarru' wa khufyah, dia takut akan ditimpa oleh sesuatu kemalangan yang besar bagi dia, maka dia seru, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh Tuhan, oh Tuhan, oh pencipta. Siapapun yang dia seru, maka itu adalah pencipta yang dia yakini sebagai pencipta semesta. Beri jawaban wahai Muhammad, katakan bahwa yang memberikan keselamatan kepada mereka dari berbagai macam kesulitan-kesulitan dan kegelapan yang ada di daratan dan di lautan tadi adalah Allah. Qulillah yunajjikum minha wa min kulli kawbin. Tapi setelah itu kembali kalian melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan. Lihat kepada ego dia, tertawa ketika selamat, bukan tertawa karena rasa syukur. Nah, ini berbeda. Ada yang tertawa karena mengejek, ada yang tertawa karena melihat ego diri, ada yang tertawa karena kesombongannya, ada yang tertawa karena melihat kemampuan dirinya dalam melangkah di kehidupan ini. Dan itu semua ada contoh. Ada yang melihat kepada kemampuan keilmuannya, ada melihat kepada popularitas yang dia miliki. Kami berikan kepada dia ilmu dari Alkitab, tapi dia lebih memilih merangkak di bumi. Populer dia dikenal oleh manusia, tapi dia seperti anjing yang halau maupun dibiarkan tetap menjulurkan lidahnya al-araf. Kisah Qarun ketika ditegur oleh kaumnya, dia menyatakan bahwa kemampuan untuk memperoleh nikmat-nikmat seperti ini adalah dari diri, dari usaha, dari keringat dan geluhnya, dari energi dan waktu yang dia sediakan itu. Ketika diberikan power, dia akan mengatakan, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Power diberikannya, kekuasaan, kerajaan. Namrud, saya mampu menghidupkan dan mematikan. Dia tantang Ibrahim. Dia menyatakan Allah yang memberikan kehidupan dan kematian. Semua seperti itu. Maka Allah uji demi ujian datang silih berganti. Dan ini diperlihatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai simbol. Ada 67 kali disebutkan nama Ibrahim di dalam Al-Quran. 67 kali disebut. Nah, kisah ini berada di dalam berbagai surat. Lalu disebutkan pula keturunannya. Ismail ada 12 kali, Ishak 17 kali, 16 kali disebut dalam sebutan Ishak, 1 kali dalam wujud Israil. Jadi surah Maryam. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Itu وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. Sujud sajadah. Ini Israil disebut. Tapi kalau Bani Israil itu banyak, sampai dengan 43 kali.
Jadi kalau digabung antara Bani Israel adalah keturunan daripada Ishak, keturunan daripada Yakub, ya, ini anak-anaknya, maka ada 60 kali. Tambah Nabi Ismail, tambah daripada Ibrahim. Ini keluarga besar. Ujian datang sini berganti kepada nabi-nabi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan menunggu keturunan sekian lama. Begitu diberikan keturunan maka pindahkan dari istri yang pertama ke satu tempat yang tandus, lalu tinggal di sana. Tidak ada masyarakat. Perintah Allah Subhanahu wa taala di jalan. Nah, sehingga Rasulullah nanti menyebutkan dalam hadis yang umum, "Ma min muslim yusibuhu nasabun wala wasabun wala hammun wala gham." Tidak ada satu orang muslim pun yang ditimpakan oleh gundah, gelisah, kesulitan, wasab, penyakit, hatta syaukatu yushabuha, sampai kepada duri yang menusuk. Jadi kalau duri yang menusuk itu hal yang kecil, yang kesandung. Zaman sekarang kita ada yang kena dengan sandar kendaraan roda 2, tidak lihat, angkat, mundurkan atau majukan, kena, cabut kuku, sakitnya setengah mati. Ini semua masuk dalam lingkaran hadis ini secara umum. Kecuali kata Nabi itu menjadi mukaffirah, menjadi penghapus terhadap dosa-dosa, sekaligus menjadi penebus terhadap kesalahan-kesalahan. Tiap hari ada kesalahan. Jadi Innallaha laghafurur rahim, dan ini emang diberikan Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Ada yang diberikan dengan cuma-cuma, ada yang diberikan dengan ujian. Wala in sabartum, jika kalian bersabar, maka sungguh di sana akan dapat kebajikan yang sangat besar. Jadi Allah lipat gandakan, Allah angkat derajat, Allah ampuni dosa, Allah ganti dengan hal-hal yang lebih baik. Nah, kadang yang kita inginkan itu tidak diberi, malah yang diberi yang kita butuhkan. Nah, mudah itu. Kalau lihat poster-poster, dia menginginkan kendaraan yang seperti ini. Poster saya di kamar itu ada poster. Dia ingin sekali punya kendaraan yang seperti ini, tapi tidak diberikan kendaraan seperti itu. Yang diberikan hanya model ini, karena itu yang dia butuhkan. Kita bisa analogikan pada yang lain. Banyak sekali orang ingin istrinya ini, tapi yang dapat istri yang dia butuhkan. Jadi ujian seperti itu. Allah Subhanahu wa taala buat kita sakit supaya kita tahu makna sakit. Allah kasih kepada kita gelap supaya kita tahu bagaimana fungsi cahaya. Allah tampakkan kepada kita kemungkaran dan kekejian supaya kita merasa nyaman bahwa kemuliaan dan kebajikan itu memberikan rasa kemanusiaan itu ada. Nah, ini seperti itu semuanya dalam hidup, dari yang kecil sampai dengan yang besar. Dalam berkendaraan, dalam bermuamalah, di pasar, bertransaksi, di masjid, yang kecil sekali. Kalau sepatu kita diinjak sama orang sendal, kita kesal. Begitu juga jangan menginjak atau mengotori sandal atau suatu orang.
dengan melihat itu. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari besar yang kita lalui ini merupakan hari kegembiraan. Dalam kegembiraan itu ada ujian. Ujiannya terkadang sifatnya khusus, ada ujian pula terkadang sifatnya sangat umum. Jadi tinggal kita sendiri yang mengukurnya dan mengembalikannya kepada Allah. Nah, kita ini masih selamat, rata-rata keluarga bahagia. Ada orang, kami dengar lebih jauh, pada hari di mana Lebaran, setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha, terdengar pengumuman Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, ibu pulang, bapak pulang. Ada 3 kali kami mendengar dari kejauhan, ya, sehari sebelum Lebaran, pada hari Lebaran, dan pada hari ketiga Lebaran. Ini ujian juga bagi keluarga. Dalam kegembiraan diselipkan kesedihan. Bila itu dikembalikan kepada Allah dengan kesabaran dan ketabahan, maka Allah akan memberikan kepadanya berbagai macam keutamaan dan kemuliaan. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini saja pada pagi yang mulia ini, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat terutama bagi diri kami sendiri dan juga kepada jemaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.